ketemu lagi sama Kak Bunga dan Kak Sela di bulan Februari. Dan hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita siapin hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru. Tuhan Yesus, kami bisa sampai di bulan Februari Tuhan Yesus, dan meninggalkan bulan Januari dan memasuki bulan Februari dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan telinga yang dengar-dengaran untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita adalah caranya. Kita nyanyi lagu Yesus pokok dan kita cara. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau
baik semuanya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapin hati kita mau minta Tuhan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam
kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Biarlah hati kami Tuhan Yesus seputih hati-Mu Tuhan Yesus, dan biar mata kami memandang terus pada Engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati untuk yang sungguh-sungguh ingin menerima kebaikan dan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat kepada kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan Yesus, dan biarlah firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Sampai saat ini kita masih online ya. Kemarin sebenarnya kita rencananya kita sudah mau onsite. Ternyata ada sedikit lagi gangguannya. Bersabar kita ya. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kalian semuanya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Sekarang kita tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Dengarkan Tante Tiar mau berdoa buat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati kakak-kakak kami Tuhan, yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Kak Tiara yang menyampaikan firman-Mu, biar pengurapan daripada Tuhan turun atas bibir lidah Kak Tiara Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga, kami adik-adik yang di rumah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Telinga kami buka, hati kami buka untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf ya. Selama ini kita juga mungkin sudah pernah mendengarkan tentang Yusuf ya, bersama-sama dengan sekolah minggu kita. Bahkan mungkin kalian sudah membaca firman Tuhan tentang bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa ya. Sekalipun perjalanannya mungkin berat ya. Terkadang kita mereka si Yusuf karena dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi itu ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan buat adik-adik saat ini, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhannya. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kamu sudah bisa baca, buka Alkitabmu ya. Nah, ikutin Kak Tiar yang membaca firman Tuhan. Ikutin ya. Kita ambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dengarin kalau firman Tuhan ada. Judul perikopnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita sudah dengarkan tadi firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara Yusuf itu ketakutan kepada kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya saudara Yusuf itu takut terhadap dia. Mereka berpikir kalau nanti ayah mereka sudah mati, sudah dipanggil Tuhan, pasti Yusuf balas dendam. Karena saudara-saudaranya itu sudah melakukan kejahatan buat Yusuf. Kalau kita dengarkan ya, adik-adik semua yang ada di rumah, mungkin sudah pernah ada yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggumu. Bagaimana Yusuf bisa sampai kepada tanah Mesir. Bukan enak. Bukan karena enak-enak, tiba-tiba dia naik pesawat nyampe ke tanah. Bukan. Perjalanan Yusuf itu panjang sekali. Sehingga dia bisa sampai ke tahap yang luar biasa. Menjadi nomor 2 di Mesir saat itu. Ya kan, masih ingat saudara-saudara Yusuf waktu itu? Karena dia benci kepada Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya mereka rekakan yang jahat buat mereka. Ya kan? Mereka buang Yusuf ke sumur. Habis itu dijual lagi ke budak. Menjadi budak di Mesir saat itu. Ya. Perjalanannya itu memang luar biasa panjangnya. Tapi Yusuf tidak pernah ditinggalkan oleh Allahnya. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia percaya Allahnya, Allah yang dia sembah, dia akan menyertai dia selalu. Dia tidak pernah meninggalkan dia. Dia percaya hal itu. Sehingga Yusuf sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang sebenarnya. Ya. Tapi saat itu adik-adik, terjadilah kelaparan yang besar waktu itu di Israel. Saudara-saudaranya datang ke Mesir. Karena di Mesir itu, cuman di Mesir itu waktu itu ada makanan yang berlimpah. Ya adik-adik, ada makanan yang berlimpah di sana. Tetapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya yang datang untuk meminta makanan atau gandum yang mereka mau bawa kepada keluarga mereka yang ada di Israel, di tanah Kanaan saat itu. Tapi Yusuf tidak pernah memperkenalkan dirinya langsung kepada saudara-saudaranya. Ya adik-adik. Tapi nanti Yusuf pasti memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tiba saatnya saudara-saudaranya Yusuf mengetahui bahwa Yusuf itu masih hidup. Dia ada salah satu petinggi ada di Mesir. Saudara-saudaranya memberitahukan kepada ayahnya bahwa Yusuf masih hidup. Dan Yusuf juga mengetahui bahwa ayahnya masih hidup. Dia pengen berjumpa dengan ayahnya. Akhirnya Yusuf memanggil semua keluarganya, membawa ayahnya ke tanah Mesir. Dan di sana mereka terpelihara oleh Raja Firaun. Karena ada salah satu di situ anaknya, yaitu Yusuf, yang dipercaya oleh Raja Firaun saat itu memerintah di bangsa Mesir. Akhirnya Yusuf membawa seluruh keluarganya ke tanah Mesir. Di sana mereka terpelihara. Tapi saat itu adik-adik, ayahnya mau meninggal, mau dipanggil Tuhan. Mulai saudara-saudaranya ketakutan. Kalau ayah mereka meninggal, pasti Yusuf balas dendam kepada kami. Itulah pemikirannya oleh abang-abangnya, saudara-saudara Yusuf. Tetapi adik-adik, salah satu yang harus kita tiru daripada Yusuf saat itu, Yusuf tidak ada dendamnya kepada kakak-kakaknya. Sekalipun kakak-kakaknya itu mereka-rekakan yang jahat buat Yusuf,
Tetapi Yusuf tidak pernah dendam. Makanya ada menyampaikan, kakak-kakaknya bilang, kalau seandainya nanti ayah kita sudah meninggal, gak apa-apa, janganlah kamu balas dendam kepada kami. Gak apa-apa kami jadi budakmu di Mesir ini. Tetapi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, jangan takut. Ya, jangan khawatir. Sekalipun ayah kita nanti meninggal, aku tetap memelihara kalian bersama dengan Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Sampai dibilang sama Yusuf kepada kakak-kakaknya, yang kita ambil dari ayat 19 sampai 20, dikatakan di situ. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Segala sesuatunya tidak kebetulan, adik-adik. Sekalipun memang kakak-kakaknya membuat dia seperti itu, ternyata ada rencana Tuhan yang besar. Coba kalau Yusuf tidak ada di Mesir, mungkin saudara-saudaranya mereka itu pasti meninggal atau mati kelaparan. Tidak ada makanan. Karena saat itu kelaparan yang besar di bangsa Kanaan saat itu. Tapi Tuhan mempersiapkan, Allahnya mempersiapkan Yusuf di tanah Mesir, supaya bangsa Israel itu terpelihara. Sekalipun memang perjalanannya panjang, ada proses yang begitu panjang dialami Yusuf, sampai dia sampai ke tahap menjadi nomor 2 di Mesir saat itu. Ya adik-adik, kami percaya saat itu. Ya, kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi adik-adik saat ini ya, sekalipun mungkin ada saudara-saudaramu yang menggoda kamu, jahat sama kamu, mungkin teman-temanmu, jangan dendam. Justru kita berdoa kepada mereka. Kita berdoa kepada orang-orang yang membenci kita, yang menyakiti hati kita. Kita harus belajar dari Yusuf, adik-adik. Sekalipun tadi saya bilang mereka-rekakan yang jahat buat dia, ternyata ada rencana Tuhan yang besar. Jadi kalau orang pun saudara-saudara mengejek kita, kita anggap itu membuat kita supaya kita lebih maju, supaya kita lebih semangat. Ya. Jadi tadi Yusuf, saudara-saudaranya datang, biarpun kami menjadi budakmu, menjadi inimu, tetapi Yusuf tidak pernah dendam. Ya. Di dalam segala hal yang kita alami, semuanya saat ini, tetapi kita percaya ke depan ada rencana Tuhan yang baik buat kita semuanya. Buat adik-adik semuanya. Mungkin saat ini kok online terus ya, jenuh, bahkan bosan. Mungkin ada loh adik-adik, malas gak mau lagi lah mau sekolah minggu. Online begitu males. Lebih baik saya main game aja, lebih seru daripada mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti itu. Jadi apapun saat ini yang sedang terjadi, pasti ada rencana Tuhan. Kita percaya, kita yakin ada berkat Tuhan yang besar menunggu di depan untuk kamu, untuk kita semuanya. Ya, seperti Yusuf itu. Kelihatan sih sedih ya, saudara-saudaranya sendiri yang menjual dia. Ternyata ada rencana Tuhan untuk memelihara satu bangsa. Jadi kita pun semua adik-adik
Apapun kita alami saat ini, kita percaya ke depan ada rencana Tuhan yang baik buat kita semua ya adik-adik ya. Ya, biarpun kamu di rumah ibadah, ada pasti rencana Tuhan. Tetap kamu semangat, baca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tante Tiar setiap menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semua, selalu Kak Tiar bilang, baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Ya, karena di mana kita memuji Tuhan, di situ ada kekuatan bagi kita. Di mana kita ada baca firman Tuhan, di situ ada pengharapan bagi kita. Dan begitu juga Yusuf. Dia percaya Allah yang dia sembah tidak pernah meninggalkan dia. Allah kita dengan Allah Yusuf sama. Dan Allah kita, Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Kita percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tetap kamu sabar menunggu janji Tuhan itu. Sama seperti Yusuf, dia sabar. Akhirnya dia menjadi nomor 2 yang dipercaya oleh Raja Firaun di Mesir. Luar biasa. Allah kita, Allah Yusuf, Allah yang sama, Allah yang kita sembah dengan sama. Ya, itu firman Tuhan yang Tante Tiar sampaikan pada pagi hari ini. Kita tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan yang kita harus hafal, kita ambil tadi, yaitu Kejadian 50 ayat 19. Hafal dan renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita tutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami percaya Allah kami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kalau Allah sendiri menyertai Yusuf sampai tergenapi janji Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga percaya Tuhan, kami juga belajar untuk bersabar sehingga Tuhan juga menggenapi janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus belajar mengucap syukur Bapa. Kami sudah selesai mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak kami, berkati kami semuanya, diberikan kami kesehatan Bapa, sehingga kami bisa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkat damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kami tetap setia dan taat sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah.